pelajari, mediumisasi ini berawal dari kepercayaan pagan. Ya, sebetulnya hipnotis yang dia buat itu juga kepercayaan pagan. Karena apa? Itu agama yang dianut oleh orang Yunani kuno. Inilah dewanya si Marcel nih ya, dewa hipnos ya. Kalau kalian mau tahu semua, ini maunya ini si Marcel berkunjung lah ke sana ya kan, di Eropa sana. Ini patung dewa dia nih, dewanya si Marcel, dewa hipnos. Dia lupa sibuk bongkari mediumisasi, dibilangnya pagan, tapi dia lupa hipnotis juga pagan juga kan. Dia teriakin dukun ya kan, karena dukun pakai jin. Nah dia juga ada jinnya, hipnotis. Ya sama aja namanya itu dukun teriak dukun. Kalau misalkan ada orang yang ngaku hipnotis itu memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, itu akan saya kritisi. Saya yang akan kritisi orang tersebut. Saya yang kritisi. Ini saya yang bilang ya, bahwasanya hipnotis itu karena tidak pernah ada yang ditutup-tutupi, edukasi penuh dengan terang-terangan. Ya udahlah, kalau gitu ceritalah tentang ilmu hipnotis, sejarahnya. Ilmu hipnotis itu awal dari mana? Apa hubungannya dengan dewa hipnotis? Dasar keilmuan mana yang menyatakan manusia bisa memasukkan jin atau menyuruh jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia? Dari mana dasar ilmunya? Nah, dasar ilmunya setan bisa masuk dalam tubuh manusia adalah hadis. Ada juga ini pesulap yang terinspirasi dari dewa hipnos rupanya ya. Nah, makanya bajunya merah-merah semua. Teringat nih ya kan. Ada nih tukang sulap yang hipnotis ini. Nah, hipnotis wanita yang di pangku ya kan. Nah, juga untuk pendukungnya pesulap merah, mau sampai mati kalian berusaha memainkan kata-kata supaya kata-kata kalian itu bisa mensugesti orang. Kalau kalian nggak punya Hakim Bawazir tidak membahas ke hal-hal lain. Kita hanya terfokus ke yang saya kritisi saja, yaitu praktek mediumisasi yang sebenarnya itu adalah pembodohan. Mediumisasi katanya pembodohan. Mediumisasi, hipnotis sama saja. Sama-sama menggunakan jin. Buktinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mediumisasi. Jadi karena belakangan ini ya pesulap merah sibuk membahas tentang mediumisasi. Coba kita reaction ya video Marcel. Saya tidak membahas tentang halal haramnya mediumisasi. Kalau halal haram itu urusan ustadz-ustadz ataupun urusan ulama-ulama. Apakah halal haram tentang mediumisasi? Ya sebetulnya hipnotis juga sudah dibahas. Apakah dia halal atau haram ya? Hanya saya menyebut mediumisasi itu adalah pembodohan. Karena bagi saya itu hanya sekedar hipnotis. Dia bilang mediumisasi itu pembodohan. Jadi di sini mau saya bongkar juga, sebetulnya hipnotis itu kalau dia bilang alam bawah sadar, itu juga pembodohan. Karena itu semua ada jin di baliknya. Sehingga bisa orang kena hipnotis ya. Nih, kita tonton videonya ya. Tanya Ustaz, apa hukumnya melakukan mediumisasi? Ada sebagian yang menyebutkan yang haram. Iya tentu. Dalam kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang haram, ada yang halal, ada mediumisasi. Kalau bisa melakukan mediumisasi ya sah-sah saja dan itu sesuatu perbuatan mubah gitu. Nggak ada larangan. Jadi dia sendiri yang menyatakan bahwa mediumisasi adalah hal duniawi. Tapi kalau menganggap hal tersebut sebenar-benar ilmu memasukkan jin atau roh ke dalam tubuh manusia, nah ini jelas halu. Jadi sebetulnya yang halu itu, kalau dia bilang mediumisasi itu halu, sebetulnya hipnotis juga halu. Kenapa? Hipnotis dia bilang alam bawah sadar. Katanya delta, theta, tahapalah itu namanya. Semua karena itu. Padahal sebetulnya enggak. Padahal sebetulnya karena pengaruh jin. Kenapa? Ya karena enggak semua orang bisa hipnotis. Kalau hipnotis itu karena tata bahasa yang lemah lembut, enggak semua orang buktinya bisa. Kalau misalnya hipnotis itu dengan suara yang bagus, enggak semua orang buktinya bisa. Hanya ahli hipnotis. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hipnotis itu bukan karena bagusnya kata-kata, tapi karena ada pengaruh jin di sana ya. Yang penting saya sudah menyampaikan edukasi ini agar nantinya ketika di kehidupan berikutnya, ketika bertemu Allah Azza wa Jalla dan Allah menanyakan kenapa percaya sama ini, kamu nggak bisa jawab lagi, nggak ada yang ngingetin saya. Nah ini ya, menurut dia katanya edukasi ya, menurut dia ya edukasi. Padahal semenjak dia sibuk membongkari dukun, akhirnya dia juga menyatakan bahwasanya santet itu nggak ada. Jadinya orang nggak percaya santet, ya. Padahal santet itu ada dan itu semua karena pengaruh jin. Itu memang ada.
Nah, kalau misalnya saya bilang santet itu ada, bukan berarti saya mendukung tukang santet. Bukan berarti saya mendukung dukun. Cuma saya hanya mengatakan bahwasanya santet itu memang ada. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwasanya koruptor itu ada, bukan berarti saya mendukung koruptor. Tapi hanya saya mengatakan itu ada. Maling itu ada. Tapi bukan berarti saya mengatakan saya dukung maling, bukan. Saya mengatakan santet itu ada, tapi saya bukan mendukung tukang santet ya. Saya bukan mendukung para dukun-dukun itu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakjelasan mediumisasi. Asal-usulnya, bagaimana caranya, ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Ya, sama. Ini sebentar lagi saya akan jelaskan tentang hipnotis asal-usulnya. Dan juga sama, dalam Islam juga nggak ada diajarkan tentang hipnotis, nggak ada itu. Ya, jadi kalau dia bongkar mediumisasi, sekalian juga kita bongkar itu hipnotis. Mediumisasi itu folklore, alias cerita-cerita atau kebudayaan atau kepercayaan yang tidak jelas siapa yang membuat dan tidak ada yang berani bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan setelah saya pelajari, mediumisasi ini berawal dari kepercayaan pagan. Mediumisasi katanya berawal dari kepercayaan pagan. Nah, ini aneh ini. Dia nggak tahu nih sejarahnya bagaimana hipnotis. Seenaknya aja dia bilang mediumisasi kepercayaan pagan. Yang seharusnya dia pelajari itu adalah ilmu hipnotis. Dari mana asal usulnya? Ya, dari mana asal usulnya ilmu hipnotis itu? Coba kita mau bacakan sumbernya ya. Jadi agama pagan itu agama yang tumbuh berkembang pada zaman Yunani kuno yang memiliki anggapan bahwa dewa-dewa mereka seperti halnya manusia. Jadi agama pagan itu ada di Yunani kuno ya, yang mana mereka juga menyembah dewa-dewa. Nah, ini kita akan bahas nanti, ini ada kaitannya dengan ilmu hipnotis ya. Dan di negeri itulah ya, di negeri Yunani kuno muncul berbagai aliran atau sekte yang mayoritas bangsa mereka menganut paganisme. Jadi paganisme itu di Yunani ya, kebanyakan sebagai agama mereka. Mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu memiliki kesaktian dan kekuatan besar. Di samping juga memiliki roh dan jiwa sebagai salah satu bentuk kepercayaan bangsa Yunani kuno. Jadi kalau si Marcel dia bilang pagan, nah ternyata itu keyakinannya bangsa Yunani, ya, keyakinannya bangsa Yunani kuno. Nah, ini akan ada hubungannya dengan hipnos ya, karena kepercayaan pagan orang-orang Yunani mereka meyakini adanya dewa-dewa bangsa Yunani, dewa mitologi Yunani, termasuk diantaranya adalah dewa hipnos, dewa tidur ya. Jadi kesimpulannya agama pagan adalah agama yang menyembah dewa-dewa ya, menyembah dewa-dewa, itu agama pagan. Itu agamanya orang Yunani kuno. Ini kita akan bacakan apakah itu hipnotis. Hipnotis itu diambil dari nama dewa ya. Dewa hipnos, namanya dewa hipnos. Hipnotis ya, diambil dari dewa hipnos. Maksudnya apa? Dewa tidur. Jadi kalau mau Marcel pengen tahu, dia sibuk mengatakan mediumisasi itu berawal dari kepercayaan pagan, ya sebetulnya hipnotis yang dia buat itu juga kepercayaan pagan. Karena apa? Itu agama yang dianut oleh orang Yunani kuno. Dan mereka meyakini adanya dewa-dewa. Nah, ini Marcel lupa ini. Rupanya di antara dewa-dewanya bangsa Yunani, itu ada dewa hipnos. Jadi ini dewa hipnos ini dewanya si Marcel juga ini. Kenapa? Karena dia ahli hipnotis, ya kan? Nah, ini kita akan nampakkan. Seperti apa sih dewa hipnos, dewanya si Marcel itu, ya kan? Ini nampak ini ya. Ini ada gambarnya, dewa hipnos. Nah, ada tulisannya itu hipnos. Tuh, kok warna merah ya bajunya, dewa hipnos. Nah, ini lagi merah juga ini, dewa hipnos. Tuh, nih selfie dia, dewa hipnosnya selfie pakai HP ya. Tapi yang anehnya kok bajunya merah ini. Oh, ada juga ini pesulap yang terinspirasi dari dewa hipnos rupanya ya. Nah, makanya bajunya merah-merah semua ya. Nah, ini nih. Nah, itu yang ada sayapnya itu
mitologi dewa Yunani ya, ini dewa Hipnos ya. Dia punya sayap ya. Dewa Hipnos. Nah, ini yang perempuan ini ya adalah wanita yang kena hipnotis. Namanya dewa Hipnos. Dewa yang namanya dewa tidur ya. Nah, kalau gini jadi teringat nih ya kan. Ada nih tukang sulap yang hipnotis ini. Nah, hipnotis wanita yang di pangku ya kan. Nah, pura-puranya hipnotis. Ini dia. Ya kan? Nah, ini sama ini. Ini hipnotis. Katanya nggak pengaruh jin. Tengok ini, masa hilang kesadarannya? Mana ada perempuan mau dengan segampang itu divideokan, terus dia dipangku. Begitu selesai hipnotis, begitu dibuang jinnya, langsung dia, si wanita tadi langsung apa dia? Langsung malu dia kan? Ya, berarti semua itu karena pengaruh jin. Nah ini coba ini, nah, ini dewa hipnos nih. Loh, kupingnya kok lebar ya? Nah ini bukan kuping, ini bukan telinga ya, tapi ini sayap. Ya, sayap ya. Kenapa dewa hipnos itu sayapnya di telinga, ya di kepala ya? Ya karena namanya juga dewa tidur, untuk menutupi mata ya sayapnya ya. Duh, ini lagi. Ini sayapnya lebih nutupi mata lagi nih ya. Sayapnya lebih menutupi mata. Nah ini patung ini ya. Ini patungnya dewa hipnos. Nah ini asli nih ya. Ini ada di museum ini. Ini ada di museum ya. Nah, coba kita tengok ada videonya nih ya. Nah, inilah dewanya si Marcel nih ya, dewa hipnos ya. Kalau kalian mau tahu semua. Tapi tangannya kok puntung itu. Nah, itu. Ini pokoknya ini dewa hipnos nih. Tengok itu ya. Tapi dewa hipnos ini digambarkan laki-laki ya. Ya karena keyakinan bangsa Yunani itu meyakini adanya dewa-dewa. Dewa-dewa yang sama kayak manusia. Ya, ada laki-laki, ada wanita. Nah, itu nampak dewa hipnos itu nampak yang bagian kepalanya kayak sayap ya. Ada sayapnya. Di mana nih ya museumnya ya? Yang jelas di Eropa lah ya museumnya. Ini maunya ini si Marcel berkunjung lah ke sana ya kan? Berkunjung, tengok dewanya di Eropa sana. Ini patung dewa dia ini, dewanya si Marcel. Nah, ini kepercayaan bangsa Yunani yang kebanyakan beragama paganisme. Nah, salah satu keyakinannya adalah mendewakan ini dewa hipnos. Inilah cikal bakalnya, asal muasalnya keyakinan hipnotis. Nah, asal muasalnya ilmu hipnotis ya ini dia dari dewa hipnos ini ya, menurut keyakinan mereka. Ya padahal ya sebetulnya hipnotis itu karena jin ya. Dia lupa sibuk bongkari mediumisasi, dibilangnya pagan, tapi dia lupa hipnotis juga pagan juga kan. Nah, keyakinan bangsa Yunani sama aja. Nah, dia teriakin dukun ya kan, karena dukun pakai jin. Nah dia juga ada jinnya hipnotis ya, sama aja namanya itu dukun teriak dukun. Karena kalau dikatakan orang yang punya jin itu berarti dukun, ya berarti kalau gitu hipnotis ya dukun juga lah, karena hipnotis kan pakai jin juga. Nah, ini nampaknya ada puntung tangannya udah lama ini. Nah ini juga ya, saya pesan juga untuk para pendukungnya Pesulap Merah, kalau bisa berkunjung juga lah kalian ke sana, ke Yunani ya kan. Kalian tengok itu dewanya si Marcel. Nah, ya kalau kalian dukung si Marcel ya berarti ya sama lah ya kan, punya keyakinan dengan agama paganisme ya kan, dengan dewanya hipnos. Juga untuk pendukungnya Pesulap Merah, mau sampai mati kalian berusaha memainkan kata-kata supaya kata-kata kalian itu bisa mensugesti orang. Kalau kalian nggak punya khodam jin, nggak akan bisa, nggak akan itu. Jadi sebetulnya bukan karena aku pandai kok bisa mengolah bahasa dengan lembut, dengan bisa menggoda seorang, nggak bisa, nggak. Ini masalahnya ada jin nggak di dalam, kalian punya khodam nggak? Kalau nggak punya khodamnya mana mungkin. Akhirnya kehaluan ini semakin berkembang nih. Akhirnya terciptalah berbicara dengan arwah zaman dulu, atau yang kita sebut ventriloquist. Nah lalu dukunnya ini seolah-olah memasukkan roh ke dalam boneka tersebut. Nah ini cikal bakal mediumisasi nih. Cikal bakal mediumisasi, tapi lupa dia cikal bakalnya hipnotis ya. Hipnos nama dewa ya, dewa bangsa Yunani ya. Ya.
lupa dia dengan dewanya. Kayak contohnya lagi hipnotis. Hipnotis jelas dasar keilmuannya dari ilmu komunikasi, otak manusia, dan pengetahuan tentang karakter manusia. Bukan tentang jin-jinan, bukan tentang goib-goiban. Hipnotis justru jauh dari hal-hal goib-goiban atau jin-jinan. Nah ini ya, dia katakan hipnotis itu nggak ada hubungan dengan jin, ya kan? Hipnotis itu dia asli dengan kata-kata, dengan sugesti, ya itu hipnotis menurut dia. Padahal buktinya nggak semua orang nggak bisa sugesti, nggak semua orang juga bisa jadi korban hipnotis, ya kan? Ada orang yang belajar hipnotis, ikut pelatihan lama, nggak juga dia bisa hipnotis. Ada juga itu yang tanpa pelatihan, tanpa belajar hipnotis, nggak tahu dia itu theta, delta, alam bawah sadar yang bagaimana dia nggak tahu, tapi bisa dia hipnotis. Ada itu di channel dia, teknik-teknik hipnotis pun nggak tahu dia, tahu-tahu bisa aja. Dia bilang otodidak katanya. Dan itu ada penjelasannya semuanya ya, Itu ada penjelasan, tapi kembali saya otodidak. Lalu Iya. saya memang bertanya yang memang yang ahlinya ahli, mumpung ketemu ini, makanya saya tadi dia banyak tanya. mediumisasi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya itu kan sama seperti halnya hipnotis, hanya bisa dilakukan ke yang mau aja. Nah berikutnya untuk membuktikan mediumisasi ini adalah palsu atau pembodohan, sebenarnya simpel. Cukup tunjuk orang secara random. Dia bilang untuk membuktikan mediumisasi itu betul apa enggak, coba secara random ya. Karena nggak semua orang bisa di mediumisasi. Kenapa nggak semua orang bisa jadi mediator? Ya iya, orang yang bisa jadi mediator tandanya apa? Berarti setan bisa masuk ke dalam pembuluh darahnya, khususnya wilayah otak. Kenapa? Kalau orang jadi mediator, kemasukan setan kan dia sudah bukan dia lagi yang mengendalikan pikirannya, tapi setan yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah otak. Makanya dia bisa ini. Coba tanya sama Marcel. Kalau emang dia bisa jawab. Kalau memang dia mediator itu dia karena halusinasi, kenapa orang yang nggak bisa bahasa Jawa misalnya, begitu dia kemasukan khodam jin, kenapa sih orang tadi bisa bahasa Jawa? Ada orang misalnya kemasukan jin, tiba-tiba dia langsung bisa bahasa Arab, padahal dia nggak bisa aslinya bahasa Arab. Jadi mana? Apakah itu halusinasi? Bukan, yang halusinasi itu. Nah gitu juga dengan hipnotis. Kenapa semua orang nggak bisa hipnotis? Ya karena nggak semua orang bisa punya khodam jin, nggak semua orang yang punya. Gitu juga, kenapa nggak semua orang bisa jadi korban hipnotis? Ya karena nggak semua orang bisa dikendalikan setan yang masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di badan dia. Ya itu sama ya, jadi semua sama itu. Mau penampakan, mau kesurupan, mau mendengarkan suara hantu, mau jadi mediator, ataupun mau bisa hipnotis, atau bisa jadi korban hipnotis, itu semua dikarenakan nggak semua setan itu bisa masuk ke dalam diri setiap orang. Hanya orang-orang yang sebagian aja yang bisa kayak gitu ya, bisa dimasuki setannya. Kalau misalkan ada orang yang ngaku hipnotis itu memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, itu akan saya kritisi. Saya yang akan kritisi orang tersebut. Ya mantap. Ya saya ini kan barusan saya kritisi. Saya yang kritisi. Nah, dia ini mau dikritisi ulang kan? Ini saya yang bilang ya, bahwasanya hipnotis itu bukan karena jago main kata, bukan ya, tapi karena orang itu punya khodam jin, dah nggak ada lain. Jadi kalau kalian mau sampai capek kalian berusaha kayak mana dengan bahasa yang lembut supaya bisa mensugesti orang, nggak akan mungkin, nggak akan bisa ya. Jadi pelatihan itu cuma hanya ini aja itu, nampaknya aja karena alam bawah sadar, karena pandainya memainkan kata-kata, padahal aslinya enggak, aslinya karena pengaruh jin. Lalu mediumisasi, coba dasar keilmuannya dari mana? Klaim bisa mengatur jin atau hal goib untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Karena kalau dalam Islam sendiri, setahu saya, ini saya pelajari dari banyak ustadz-ustadz. Dia suka belajar sama ustadz katanya. Ustadz yang mana? Ya kan? Dia kadang-kadang baru dengarkan sebagian langsung ngomong. Ini bahaya. Contohnya misalnya ya, pernah dia bilang, barang siapa yang bisa melihat hantu, bisa melihat penampakan, maka tidak diterima syahadahnya. Nah dia bilang syahadatnya, seolah-olah
syahadatnya nggak diterima, berarti seolah-olah dia bukan Islam. Bukan, salah. Dia nggak mudeng, nggak maksud itu. Maksudnya apa? Tidak diterima syahadahnya. Syahadah itu yang dimaksud dalam fikih adalah saksi. Dia nggak bisa jadi saksi. Karena apa? Kalau orang sudah berani mengatakan melihat penampakan, berarti orang itu suka mengada-ngada. Karena setan nggak betul-betul ada di sana. Setan itu ada di pembuluh darah matanya. Itu menandakan kalau orang yang sudah mengatakan aku melihat hantu, berarti dia suka ngibul. Nah, kalau orang suka ngibul, orang itu nggak bisa dipercaya. Kalau orang itu nggak bisa dipercaya, maka nggak boleh jadi saksi. Itu maksudnya. Maksudnya adalah sebagaimana kata ulama, orang yang bisa mengaku-ngaku melihat penampakan, maka dia nggak boleh jadi saksi. Maksudnya syahadah itu saksi. Bukan dia syahadatnya batal, maksudnya dia bukan Islam lagi, bukan. Ini kan kata dia, sebagaimana yang saya dengar dari ustaz-ustaz. Nah, itu dia. Masalahnya dia kan cuma dengar aja. Dia ngaji dengan betul nggak? Jumpa dengan betul nggak? Ya kan? Coba sebutkan dasar keilmuan mana yang menyatakan manusia bisa memasukkan jin atau menyuruh jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dari mana dasar ilmunya? Nah, dasar ilmunya setan bisa masuk dalam tubuh manusia adalah hadis Nabi. Kata Nabi adalah, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Itu ya dalilnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang kemasukan setan, ya berarti sanggup ditembus sama setan pembuluh darah otaknya. Dia bisa melihat penampakan, sanggup berarti setan menembus pembuluh darah yang ada di matanya. Itu ya. Ya kan memang Nabi yang bilang, setan itu bisa mengalir dalam darah manusia. Dasar keilmuannya dari mana? Nggak ada juga yang bisa diajarkan dari mediumisasi. Kecuali ya itu hanya sekedar hiasan. Kayak contohnya ya bayar orang, terus acting, terus untuk pura-pura kesurupan. Dia bilang acting, bayar orang acting supaya pura-pura kesurupan. Memangnya kayak dia, dunia entertain, content creator yang semuanya itu serba settingan. Enggak. Jadi masyarakat yang keluarganya kemasukan jin, kena santet, kesurupan, apa semua itu settingan? Apa semua itu dibayar? Siapa yang mau bayar? Justru orang itu membawa keluarganya lah yang kena santet, kena kesurupan, diobati. Jadi semua orang yang kesurupan semua itu karena dibayar. Ini memang kadang-kadang nggak masuk akal nih pembahasan dia ini. Ya kalau mungkin dia dunia entertain, iyalah ya kan, karena cari viewer. Ya ataupun dunia konten-konten pendukunan, iya, pura-pura kerasukan, iya. Tapi kalau masyarakat yang mungkin ada keluarganya yang kemasukan setan, kena santet, kesurupan, atau misalnya kayak yang di sekolah ada kesurupan massal, apa semua itu dibayar? Karena ada beritanya kan di TV, kesurupan massal, apa semua itu dibayar itu? Ayo, sini kalian kasih uang semua, supaya kesurupan massal ya. Mana ada yang kayak gitu? Sekali lagi saya bukan ustadz ataupun bukan ulama, jadi saya lebih membahas kepada ada atau tidaknya ilmu tersebut, karena hal tersebut tidak pernah ada dasar keilmuannya. Ya udah tahu bukan ustadz, bukan ulama, sembarangan aja, ya kan? Langsung ngomong sembarangan yang ada hubungan dengan agama, ya. Dia bilang santet itu nggak ada hubungan dengan jin, sementara jin itu kan makhluk gaib. Sementara khusus masalah tentang dunia jin, itu ulama yang lebih tahu. Kenapa dia ikut bahas? Ya, harusnya dia bahas saja tentang ilmu sulap. Bagaimana bisa menjadi ahli sulap yang bagus, ya, yang hebat, itu aja. Jangan membahas tentang yang ada hubungan kaitannya dengan ilmu-ilmu gaib, jangan. Karena itu ada kaitannya dengan jin. Sementara kita ini sebagai seorang muslim diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ciptakan yang namanya juga jin. Itu makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala juga, itu jin, ya. Tapi bukan berarti kita mendukung tukang santet, bukan. Tapi itu kita hanya meyakini bahwasanya memang santet itu ada jinnya. Tapi bukan berarti kita datangi dukun santet, bukan. Saya melakukan edukasi ini bukan karena kebencian terhadap Pak Hakim Bawazir, enggak. Sama, saya juga edukasi ini bukan karena gak suka dengan orangnya, tapi karena pendapat dia itu yang sudah mengubah pola pikir kebanyakan penonton dia. Akhirnya apa?
nggak ada itu santet, itu nggak ada hubungan dengan jin, nggak ada itu. Kemasukan tuh nggak ada, itu cuma halusinasi aja, mediumisasi nggak ada. Jadi makanya itu saya luruskan. Harusnya kalau dia bongkari dunia berdukunan, cuma bongkari aja tentang kebal itu trik, tentang keris petir itu supaya rupanya itu adalah trik. Ya tentang yang ada hubungan dengan sulap, misalnya dia bongkari dukun-dukun yang pakai ilmu sulap, ya silahkan. Tapi jangan menyangkut, membahas, meniadakan yang ada kaitannya dengan jin. Sementara dia sendiri pun nggak tahu kalau ilmu hipnotis juga ada kaitannya dengan jin. Saya juga berharap Pak Hakim Bawazir tidak membahas ke hal-hal lain. Kita hanya terfokus ke yang saya kritisi saja, yaitu praktek mediumisasi yang sebenarnya itu adalah pembodohan. Mediumisasi katanya pembodohan. Mediumisasi, hipnotis sama saja. Sama-sama menggunakan jin. Buktinya apa? Buktinya adalah nggak semua orang bisa jadi mediator, nggak semua orang bisa hipnotis, nggak semua orang bisa jadi korban hipnotis, nggak semua orang bisa kesurupan, nggak semua orang bisa lihat penampakan, nggak bisa semua orang yang bisa dengar suara hantu. Ya sama, itu karena intinya, karena nggak semua orang bisa dimasuki oleh jin. Udah itu aja pembahasannya ya kan. Terima kasih sudah menyaksikan edukasi ilmu merah, karena di ilmu merah tidak pernah ada yang ditutup-tutupi, edukasi penuh dengan terang-terangan. Dia bilang edukasi ilmu merah, edukasi yang terang-terangan, nggak pernah ditutup-tutupi. Ya udahlah, kalau gitu ceritalah tentang ilmu hipnotis, sejarahnya. Kita kan juga pengen dengar, ya kan? Ilmu hipnotis itu awal dari mana? Apa hubungannya dengan dewa hipnos, ya kan? Apa hubungannya dengan keyakinan bangsa Yunani kuno, dengan mereka meyakini dewa-dewa? Apa hubungannya dengan keyakinan aliran paganisme, ya kan? Ceritalah. Jangan asik bongkari mediumisasi, tapi dia lupa sejarah bagaimana hipnotis. Coba, kalau emang dia katanya terang-terangan, nggak ada yang ditutup-tutupi, coba ceritalah tentang dunia hipnotis. Cerita itu ya. Coba ceritakan Marcel tentang dewa hipnos ya. Coba ceritakan, kami tunggu ya, katanya terang-terangan. Ya, kita buktikan aja apakah dia berani terang-terangan dengan dewa dia, ataukah dia menutup-nutupi. Dia nggak mau cerita tentang dewanya, ya kan? Soalnya kebayaan nanti kalau cerita tentang dewanya, ketahuan lah ya kan? Ya udahlah. Jadi intinya, cobalah buktikan Marcel, ceritakan dengan sebetul-betulnya siapakah itu dewa hipnos ya. Jadi mungkin juga demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.